Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini dengan sukacita kita bisa bersama-sama hadir pagi hari ini dalam ibadah di tempat ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Hadirat-Mu yang kami selalu rindukan dalam hidup kami. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Semua yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku lebih dalam lagi kami menyembah kami mengalami Engkau dalam hidup kami, dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Karena itu kami datang membawa hidup kami, tubuh, roh dan jiwa kami bawa di hadapan Tuhan. Kuduskan kami dengan darah anak domba Allah, sehingga kami layak menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus dan maha mulia. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa kita semua sudah diberi kuasa oleh Raja Mulia. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau katakan dalam pujian, kita mau
Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan imbang di mata Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mana kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada di sanaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada di sanaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
hati kita untuk menerima yang terbaik dari firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kita. Lalu percaya iman kita bersama dengan Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib itu terbukti dalam kehidupanku Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Kristus, kembali pagi ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Bila Tuhan menolong kami setiap ayat yang kami baca, setiap fatsal yang kami renungkan, biarlah menolong kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan, dan menerima setiap firman Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan membawa kami semakin dewasa, matang, dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak sekalian. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan datang untuk menghukum. Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan 5. Tema-tema ini sesuai ada dalam program Baki. Firman Tuhan berkata demikian, Maleakhi 3 ayat 1 sampai 5. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pada hari-hari dahulu, kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang bersyirah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Ya, tema kita adalah Tuhan datang untuk menghukum. Teks yang kita baca ini dalam kitab Maleakhi sebetulnya itu menegaskan kepada kita sekalian dan terutama pada waktu itu disampaikan kepada penduduk Yehuda lewat Maleakhi. Di kondisi pada waktu itu adalah bahwa masyarakat Yehuda sebetulnya sudah mengalami janji Tuhan bahwa mereka akan mengalami kemenangan mengatasi musuh-musuh. Mereka akan punya masa depan yang baru. Tetapi karena mereka ini hidup di dalam dosa, mereka terus-menerus melawan Tuhan, hidup dalam penyembahan berhala, sehingga akhirnya janji itu bahwa mereka mengalami kemenangan itu tidak terwujud karena dosa-dosa menghalangi mereka. Sehingga pada waktu itu Tuhan mengutus Maleakhi sebagai utusan untuk menegur bangsa Israel, untuk menyatakan perkataan Tuhan, untuk menyatakan apa yang Tuhan berikan pada Maleakhi untuk disampaikan ke hukuman kepada bangsa Yehuda ini akan segera terjadi. Karena mereka hidup di dalam dosa. Yang pertama kita melihat bahwa penduduk Yehuda akhirnya mengalami multikrisis. Secara ekonomi mereka mengalami paceklik, ada kelaparan, kekeringan. Dan secara politik Yehuda di bawah tekanan Persia. Sehingga mengalami tadi itu yang multikrisis, banyak hal yang terjadi, penderitaan, tekanan hidup yang harus mereka alami. Nah, yang terjadi adalah yang kedua, terjadinya kemerosotan moral akibat mereka jatuh di dalam dosa, mereka melawan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mereka memang mengalami kemerosotan moral. Mereka tidak menghormati Tuhan. Para imam juga tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak mengajar yang benar kepada umat. Mereka tidak menjadi contoh yang baik. Baik itu para imam maupun masyarakat Yehuda dan yang ada di bait Allah, mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka berikan persembahan yang tercela.
Mereka mempersembahkan binatang-binatang yang cacat. Pak Saudara, aturannya ketika memberikan kepada Tuhan persembahan harus yang terbaik, yang tidak bercacat. Tetapi waktu itu, karena para nabi, para imam tidak mengajar yang baik kepada masyarakat dan banyak ajaran sesat. Kalau ajaran sesat, pikiran sesat, maka kelakuan juga akan sesat. Dan itulah yang terjadi. Sehingga terjadi kemerosotan moral. Para imam masyarakat melawan Tuhan. Bahkan hak-hak masyarakat yang rendah pun ditindas. Anak yatim piatu, para janda, para pekerja, orang asing mengalami penindasan. Mereka memeras dengan sungguh-sungguh. Sehingga menimbulkan penderitaan bagi orang-orang yang mengalami hidup di bawah garis kemiskinan atau garis sosial yang kurang baik. Sehingga akhirnya kondisi ini mendatangkan kutuk bagi bangsa Israel yang melakukan kejahatan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Dan mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka percaya pada ahli-ahli sihir. Kalau ada sesuatu masalah, mereka datang pada ahli sihir, bukan datang pada Tuhan. Dan ketika para nabi yang benar menyampaikan pesan Tuhan, mereka menolak dengan sungguh-sungguh. Mereka lebih mendengarkan para nabi yang sesat, ajaran yang sesat. Mereka lebih suka mendengarkan. Sehingga pada akhirnya, karena terjadi kemerosotan moral, hidup dalam kutuk, dan mereka tidak menyambut teguran dari Tuhan. Mereka tidak menyambut firman Tuhan. Mereka tidak menyambut peringatan Tuhan. Maka akhirnya Tuhan menghukum bangsa Yehuda ini. Tuhan menghukum. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tadi. Tanah pusaka mereka menjadi padang gurun. Tanah pusaka adalah tanah yang begitu luas, begitu subur, menghasilkan apa yang ditaruh di tanah itu, menghasilkan yang luas, sayur-sayuran, buah-buahan, dan segala hal yang berkualitas dihasilkan dari hasil bumi, dari tanah tersebut. Tetapi oleh karena memang mereka jatuh dalam kemerosotan moral, mereka tidak lagi mendengarkan Tuhan, maka tanah pusaka itu menjadi padang gurun, adalah kering kerontang, tidak ada hasil. Mereka mengalami kekeringan dan terjadi multi krisis. Mereka mencoba membangun kembali. Ketika mereka berhasil membangun, maka Tuhan runtuhkan kembali. Bangun lagi, Tuhan runtuhkan kembali. Sehingga akhirnya kita melihat bahwa bangsa ini terus-menerus mengalami multi krisis. Dan Tuhan menghukum bangsa Yehuda ini ada tujuannya. Itu penghukum dari Tuhan adalah yang pertama untuk mendidik mereka. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Supaya mereka sadar bahwa ketika mereka ikut Tuhan sungguh-sungguh, walaupun ada masalah, dari masalah ini menjadi berkat. Walaupun mereka mengalami rintangan hidup, tapi akhirnya mereka berhasil melewati rintangan dengan baik. Jadi kita melihat bahwa di dalam Tuhan, walaupun ada masalah, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka akhirnya Tuhan tuntun kita, berikan kita kekuatan, kemenangan menghadapi masalah demi masalah. Jadi tujuan penghukuman adalah untuk mendidik bangsa ini kembali kepada Tuhan. Membandingkan bagaimana ketika mereka ikut Tuhan dan bagaimana ketika mereka tidak ikut Tuhan. Yang kedua, tujuan hukuman adalah untuk memurnikan mereka. Memurnikan supaya iman mereka dimurnikan. Kepercayaan mereka dimurnikan. Penyerahan mereka dimurnikan. Ketika mereka menyerah kepada salah, kepada hal yang salah, maka mereka mengalami penderitaan. Tapi ketika mereka datang pada Tuhan, maka apa yang dialami, apa yang terjadi, akhirnya mereka melihat supaya mata mereka tertuju kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Jadi dimurnikan iman mereka, penyerahan mereka dimurnikan lewat masalah, lewat tantangan, supaya mereka akhirnya kembali menyerah kepada Tuhan. Jadi kita melihat bahwa setiap hukuman itu mendidik bangsa ini, memurnikan bangsa ini, dan yang ketiga, lewat hukuman ini, peringatan ini, mencoba membawa bangsa ini kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kadang Tuhan izinkan peringatan-peringatan, Tuhan izinkan masalah-masalah, rintangan-rintangan. Kadang mungkin saat ini yang sedang kita alami peristiwa COVID ini, mungkin ini peringatan dari Tuhan. Untuk membawa kita bergantung pada Tuhan. Untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar.
Mungkin selama tidak ada COVID kita mengandalkan gedung-gedung yang megah, yang mewah. Kita berlomba membangun gedung yang mewah dan seterusnya. Tidak salah kita yang punya gedung. Tetapi kalau tujuan kita kepada gedung, kepada keberadaan yang mewah, maka menjadi salah sehingga kita menomorduakan Tuhan. Banyak hal yang kita lihat dalam hidup ini. Bukan hanya COVID, sakit penyakit yang lain. Atau segala rintangan hidup, kerugian, kebangkrutan, atau segala masalah itu berat yang kita alami. Mungkin ini cara Tuhan memurnikan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Cara Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh murni dan berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita melihat bahwa ketika Tuhan mengutus Maleakhi menjadi utusan Tuhan kepada bangsa Yehuda supaya mereka kembali kepada Tuhan, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan semua dosa-dosa dan kembali kepada Tuhan. Dan kalau mereka kembali kepada Tuhan, maka janji Tuhan adalah akan ada pemulihan. Situasi seburuk apapun juga, kalau mereka datang kembali akan dipulihkan. Nah, sebab itu jemaat sekalian, apa yang sedang kita alami saat ini? Mungkin banyak hal sudah rusak dalam hidup kita. Ada yang hancur. Apa yang kita bangun hancur. Ekonomi yang kita bangun hancur. Rumah tangga hancur. Kehidupan kita hancur. Kesehatan kita hancur. Banyak yang terbelenggu. Ini cara Tuhan membawa kita kembali kepada Tuhan. Cara Tuhan mendidik kita lewat masalah dalam hidup ini. Karena sekolah ini adalah sekolah kehidupan. Segala peristiwa dalam hidup ini merupakan sekolah kehidupan dari Tuhan. Cara Tuhan mendidik kita supaya kita kembali bergantung pada Tuhan. Supaya kita kembali berserah kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, akhirnya membawa kita harus kembali kepada Tuhan. Nah, bagaimana gereja Tuhan saat ini? Gereja Tuhan saat ini, baik secara organisasi maupun kita sebagai gereja, entah itu sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, tugas kita adalah saling mengingatkan sesama kita, mengingatkan umat, mengingatkan jemaat untuk kembali ke jalan Tuhan, berbalik dari yang jahat. Mungkin sebagian dari orang Kristen, tetapi kita pun tidak lepas dari penyembahan berhala. Kita menjadi orang percaya. Tapi seringkali kehidupan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya. Kadang kita jahat terhadap sesama, menipu, memfitnah, merekayasa. Ini pun kekejian di mata Tuhan. Ini bukan salah satu contoh kemerosotan moral. Bukan saja masa bersinah, tetapi segala hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, firman Tuhan, itulah kejahatan di hadapan Tuhan. Dan untuk ini kita harus saling mengoreksi, saling membetulkan. Mungkin ada ketidakjujuran, ada ketidakbenaran. Fokus kita menamakan pelayanan, tapi di balik itu semua ada kejahatan terselubung. Mungkin sesama kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sebab itu banyak peristiwa Tuhan izinkan terjadi untuk mengingatkan kita. Jadi hukuman dari Tuhan bukan untuk menghancurkan, tapi mengingatkan kita, memulihkan kita, menolong kita supaya penyerahan kita 100% kembali kepada Tuhan. Apalagi dalam minggu-minggu Advent ini, kita dikumandangkan bahwa Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini. Dia akan datang kembali. Ketika datang kembali, apakah kondisi kita? Sudah, sedang, dan akan dipulihkan, atau kita menolak didikan Tuhan, menolak peringatan Tuhan. Nah, sebab itu kitab Maleakhi ini menegaskan kepada kita sebetulnya untuk belajar kembali kepada Tuhan, memperbaiki hidup kita, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau Maleakhi ini kan ada para imam mengajarkan, juga masyarakat penduduk yang waktu itu termasuk orang-orang di Bait Allah tidak memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Persembahannya cacat, yaitu Tuhan marah dengan keras. Berikan persembahan perpuluhan, berikan persembahan terbaik bagi Tuhan dengan segenap hati. Jangan berikan yang cacat. Nah, sebab itu lewat firman Tuhan pada hari ini, seruannya adalah ingatkan supaya bertobat. Nah, kalau ada pertobatan, maka yang pertama dikatakan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Yang kedua, jika ada pertobatan,
maka Tuhan akan menghardik belalang pelahap. Ada kalanya ketika sudah mengalami berkat yang luar biasa, usaha kita maju atau apa, tahu-tahu belalang pelahap muncul menghabiskan. Rezeki kita dihabiskan. Apa yang kita alami, kita punya dihabiskan. Belalang pelahap menghabiskan semua rezeki dan harta kita. Tetapi Tuhan katakan, jikalau kita bertobat, maka Tuhan akan menghardik belalang pelahap. Yang ketiga, kalau kita sungguh bertobat dan mengalami pertobatan datang kembali kepada Tuhan, maka kita akan berbahagia. Berbahagia karena kita mengalami pemulihan. Berbahagia karena kita punya masa depan yang baru. Dan yang keempat, kalau kita mulai pertobatan, maka menjadi milik kesayangan Allah. Apa artinya milik kesayangan Allah? Artinya adalah kita ada dalam tangan Tuhan. Kita duduk, kita berdiri di manapun Tuhan melihat kita. Melihat kita, menyertai kita, memberkati kita, menolong kita. Walaupun kita dihadapkan dengan bahaya, ada rintangan, tantangan, tapi Tuhan menjaga kita. Karena kita adalah milik kesayangan Dia. Sebab itu kembali saya tegaskan, kalau Tuhan datang memperingatkan, Tuhan datang menghukum siapapun itu. Bukan untuk menghancurkan kita umat Tuhan. Tapi untuk membawa kita kembali pada Tuhan. Kalau Tuhan menghukum kita, supaya apa? Supaya kita kembali pada didikan Tuhan. Tuhan menghukum, penghukuman dari Tuhan bukan untuk menghancurkan, tapi yang pertama untuk mendidik, yang kedua untuk memurnikan, yang ketiga membawa kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau kita sudah mulai pertobatan kembali ke jalan yang benar, maka yang pertama dapat adalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Yang kedua, Tuhan menghardik belalang pelahap. Yang ketiga, kita menjadi orang yang berbahagia. Yang keempat, menjadi milik kesayangan Tuhan. Nah, sebetulnya hari ini, mari umat Tuhan dalam menghadapi Minggu Advent ini, mari kita melihat sepanjang tahun ini, peringatan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Peristiwa apa yang Tuhan berikan bagi kita. Penderitaan apa yang Tuhan izinkan bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita melihat itu cara Tuhan mengasihi kita, supaya kita terus kembali kepada Tuhan, supaya kita terus bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan memulihkan dan menolong kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba waktunya kita memberikan persembahan, baik persembahan syukur, perpuluhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan bagi kita. Dan kemudian kita juga akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena segala berkat semuanya berasal dari Tuhan. Dan pagi ini kami juga ingin memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kami terlebih dahulu. Biarlah segala persembahan kami yang berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah kami berikan berguna untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga sama menyerahkan untuk bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Ucap syukur bahwa Tuhan sudah menolong pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya di dalam menangani COVID. Dan kami menyerahkan segala hal dalam tangan Tuhan yang terjadi di negara kami. Tuhan terus peliharakan, kendati pun COVID sedang beranjak kembali, muncul kembali satu varian yang baru. Namun kami percaya berkat baru, mujizat baru dari Tuhan juga mengatasi segala sesuatu sehingga akhirnya semuanya baik dan bisa ditangani dengan baik. Terima kasih Bapak dalam surga, menyerahkan untuk Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan jaga pelihara dari yang jahat, dan menyerahkan juga NKRI dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan gagalkan setiap rencana jatuh mengganggu NKRI, biar NKRI tetap jaya dengan perlindungan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, menyerahkan setiap umat Tuhan yang juga sedang mengalami masalah, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, apapun masalahnya, kami percaya tangan Tuhan yang kuat menolong dan menopang, sehingga memasuki hari yang baru, melewati hari yang lama, apapun itu senantiasa berada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa,
Syukur menyerah seluruh umat Tuhan dengan segala pergumulan dan rintangan yang ada di dalam perlindungan tangan Tuhan, sehingga umat Tuhan tetap kokoh, kuat, jaya karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai memasuki hari-hari yang baru di dalam Tuhan. Engkau kuat, teguh, dan menang karena Kristus menyertai sampai pada akhirnya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.